Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan pada episode kali ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya, karena di studio juga hadir saudara-saudara kita, rekan-rekan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Apa kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Nih, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenai bagaimana kita menjaga atau mengendalikan cinta dunia. Kita percaya bahwa di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan di dunia banyak kita tersesat dengan dunia. Mengejar harta, jabatan, ya kayaknya kalau harta itu nggak pernah puas. Tapi kalau kita tinggalkan semuanya, hanya fokus pada Allah, ya ada yang berpikiran kalau saya hanya ibadah saja di masjid saja, gimana istri saya mau makan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kecintaan kita terhadap dunia dan juga bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Nah, untuk itu hadir guru kita bersama kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, aduh maaf ganggu ya, Prof. Ini saya ngebahas tema ini sebenarnya jadi autokritik buat diri sendiri, Prof. Kenapa? Karena pada saat sudah bekerja gitu, Prof, kadangkala pikirannya tuh, ayo harus menghasilkan uang, harus bisa nabung untuk anak, untuk keluarga, kan begitu. Tapi kadangkala ya yang namanya ibadah ya hanya fokus hanya di sholatnya saja. Pertanyaan saya, Prof, gimana caranya kita supaya tidak terjerumus dengan terlalu cinta terhadap dunia gitu, Prof, sampai akhirnya antara halal dan haram itu munculnya adalah pembenaran untuk melakukan yang dilarang oleh agama gitu, Prof. Silakan, Prof. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita berjumpa kembali di dalam pembahasan suatu topik yang sangat aktual, sangat kita ya, sangat diri kita sendiri ya. Siapapun saya kira pernah mengalami kegelisahan ya. Benar nggak jalan kehidupan kami ini? Apakah kami tidak terlalu heavy, terlalu berat ke dunia? Apakah kami tidak terlalu heavy, berat ke akhirat? Jalan kehidupan sebenarnya itu seperti apa sih? Masyarakat perkotaan ya. Sekarang kan semuanya bisa menjadi kota ya. Jadi enggak apa ya, sekarang ini tidak bisa lagi dipilah-pilah space. Sekarang ini dulu ada kampung, ada kota. Sekarang dengan adanya handphone, dengan adanya jaringan yang begini kencang ya, maka sepertinya kita nggak punya desa, tidak punya kampung, semua bisa terjangkau oleh jaringan elektronik, semuanya bisa bermain handphone, semua ada jaringan internet dan Instagram. Jadi the world is flat sekarang ini, bumi menjadi datar, bukan lagi the world is small ya, bukan lagi makin kecil tapi juga makin datar. Dalam posisi seperti ini, nah ini banyak tantangan yang kita harus hayati betul. Cara kita menyikapi kehidupan dunia ini seperti apa? Nah, muncullah suatu istilah dari Ihya Ulumuddin, itu apa yang disebut dengan topiknya itu hubbud dunia, cinta dunia ini. Apakah kita nggak boleh mencintai dunia? Iya. Pertanyaan kan seperti itu ya. Apakah berdosa kalau kita mencintai dunia? Nah, saya ingin dengan tegas bahwa Al-Quran dan hadis serta para ulama yang benar ya, tidak pernah ada larangan untuk mencintai dunia. Bahkan dalam hadis Nabi kan ad-dunya mir'atul akhirah.
dunia itu adalah cerminan akhirat kita kan. Jadi jalan atau jembatan menuju akhirat itu adalah dunia. Ya. Bagaimana kita bisa sukses menggapai akhirat tanpa dunia yang lebih baik, ya kan? Ananda semuanya di sini kan. Bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang benar? Harus menutup aurat, ya kan? Ada nggak penutup aurat yang gratis? Nggak ada kan? Jadi penutup aurat itu, mukena itu, dunia tuh. Bisa nggak kita menunaikan rukun Islam yang kelima, haji tanpa uang? Nggak mungkin kan? Mahal tuh harga tiket itu, ONH itu kan. Bisa nggak kita bayar zakat kalau nggak ada dunia kan? Ya. Ya, jadi apapun memerlukan dunia. Salat pun juga kita perlu air, ya kan? Air wudhu itu, air itu nggak gratis, prosesinya harus ada kan. Maka itu dunia ini jangan ditinggalkan jika kita ingin mendapatkan akhirat. Yang tercelah itu dunia dan dunia melulu tanpa mengenal akhirat, seolah-olah hidupnya untuk di dunia saja. Nah itu yang perlu kita clearkan pada kesempatan ini. Bagaimana membelah, bagaimana menyatukan, mengelaborasi dunia akhirat ini dalam diri kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan pendapat saya, mungkin bisa salah, bisa kita beda-beda pendapat ya, bahwa apa sih yang dimaksud akhirat? Akhirat itu adalah sebetulnya satu kesatuan dengan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niatillahi ta'ala, itu dunia akhirat itu kan. Jadi jangan dikira misalnya Bapak Ibu para karyawan, para pekerja di pabrik, di pemerintahan atau di swasta, begitu melangkahkan kaki kanannya pergi meninggalkan rumahnya dengan niat untuk memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, itu sudah akhirat itu. Dan bahkan kalau meninggal di tengah jalan misalnya kecelakaan, itu bisa dikategorikan mati syahid. Kenapa? Karena dia berangkat dari sebuah niat yang luhur untuk menjalankan misi sucinya sebagai penanggung jawab untuk kelanggengan sebuah rumah tangga, ya kan? Melanggengkan sebuah rumah tangga, memberikan kehidupan terhadap orang yang memerlukan kehidupan, itu adalah jihad itu. Jadi bukan hanya jihad itu pergi berperang di jalan Allah, pergi kemana-mana lah gitu ya. Tapi berjuang untuk memberi nafkah terhadap kewajiban yang kita harus beri nafkah, anak dan istri kita, itu jihad tuh. Karena itu apapun yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, itu akhirat, efeknya dunia. Kita bisa makan, kita bisa membelanjai rumah tangga kita. Jadi di situ ada elaborasi dunia akhirat itu ya. Jadi inilah yang perlu kita hidupkan dalam diri kita, apa yang disebut dengan quwwatun niyah. Niat ini penting. Innamal a'malu binniyati. Semuanya harus bermula pada niat. Dan gampang kan berniat itu kan. Anda pergi ke kampus ya kan. Saya akan memenuhi tuntutan agama saya ya, bahwa ilmu itu penting. Man arada dunia fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia haruslah dengan ilmu kan. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki sukses di dunia, di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa ingin sukses dunia akhiratnya juga harus dengan ilmu. Anda pergi ke kampus selain untuk memenuhi kewajiban perintah orang tua dan juga tantangan masa depan, itu niatkan ini semua kami lakukan lillahi ta'ala, itu akhirat. Ya. Dunianya ada, akhiratnya ada. Jadi jangan membelah seperti membelah pinang. Akhiratnya di sana, dunianya di sini, enggak. Dunia akhirat itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi dunia ini prolognya akhirat. Jangan dianggap dunia ini dunia, akhirat di sana. No. Ya. Jadi dunia akhirat itu satu kesatuan. Prolognya akhirat itu dunia ini kan. Jembatan menuju akhirat itu adalah dunia ini. Nah, karena itu perlu kita clearkan di sini. Jangan pernah mempertentangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, semua apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan lillahi ta'ala itu akhirat. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Itu akhirat itu bahasa akhirat itu kan. Dunia akhirat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada akhirat yang sukses
tanpa didukung oleh dunia. Tapi tidak ada yang dunia sukses tanpa juga ada energi akhirat di situ itu. Kita bukan binatang. Orang yang bekerja tanpa akhirat itu menurunkan martabat kemanusiaannya. Manusia yang sejati itu, roadmap-nya itu bukan hanya sampai pada saat hidupnya di dunia ini. Roadmap-nya anak manusia itu adalah roadmap itu sampai di akhirat. Nah, orang yang berpikir dunia oriented, itu hanya pikirannya sampai masa hidupnya. Ya, saya ingatkan apa kata-kata Ali. Ya, orang yang hanya berpikir apa yang akan masuk di tenggorokannya sampai ke perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Oh. Apa itu? Jadi harga diri kemanusiaan itu ialah yang memiliki roadmap kehidupan, satu kesatuan dari sini sampai ke usul finishnya nanti di akhirat, ya kan. Kita nanti akan lengkapi penjelasannya setelah pesan berikut ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya jadi ingat waktu itu kawan-kawan ya, Prof pernah menjelaskan bahwa kalau saya tidak salah, Prof pernah katakan begini, bahwa manusia itu sebenarnya kalaupun meninggal di dunia, sebenarnya masih hidup. Di dalam Al-Quran dikatakan. Jadi manusia itu sebenarnya hidupnya abadi. Karena setelah meninggal di alam dunia, ada alam barzah. Setelah alam barzah masih ada lagi alam akhirat. Jadi ini baru setengah dari roadmap-nya. Pertanyaannya Prof, ada satu. Bagaimana dengan gaya hidup sekarang? Nih kalau kita lihat ya, mungkin di kalangan anak muda, ada istilah hidupnya hedon. Ya. Hedon. Kalau nggak pakai branded, Prof, kayaknya belum gaul. Atau mungkin ya mengikuti gaya hidup handphonenya, kalau bukan yang layarnya atau mungkin kameranya bentuknya seperti itu, belum ngetren lah ya gitu ya. Bahkan rela cari kreditan untuk dapat handphone itu misalnya begitu. Nah, ini kan udah gaya hidup baru, Prof. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan ego tersebut? Karena saya pernah baca salah satu tulisan Prof. Tapi nanti dibahasnya tentunya di sini hanya di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jangan hanya jadi ilmuwan, jangan hanya juga jadi intelektual, harus jadi cendekia. Ilmunya tinggi, komitmen individunya juga kuat, pengabdian masyarakatnya juga kuat.